Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Baiklah teman-teman semua, kita ada sedikit pembahasan. Jadi masih ada begitu banyak ya video-video yang menunjukkan, yang menceritakan tentang kehebatan-kehebatan Habib atau wali-wali zaman dulu. Contohnya yang seperti ini. Nah, Habib Ahmad niki pun di susu-susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, Beb, pun jam sekian. Wis gampang, kusik. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Sret. Biasanya tiang nek saking Yaman kados Habib saya kados tongkat ngoten lho. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat ngoten. Tongkat Habib Ahmad ngoten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh, nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah, Pak, saksi ini kathah, Pak. Pesawat niku mundur, Pak. Jadi disebutkan bahwa di situ ada kejadian di mana seorang Habib bisa memundurkan pesawat. Jadi ini melampaui zaman, melampaui pemikiran-pemikiran orang-orang ya. Karena setahu kita pesawat itu ya kalau udah naik ya mundur lagi kan gitu. Engineering ilmuwan ini dibuat tidak ada apa-apanya di tangan Habib ini. Maka sebenarnya apa sih tujuannya menceritakan ini? Kalaupun memang untuk menunjukkan betapa hebatnya, betapa alimnya seorang Habib itu, ya tidak perlu menceritakan hal-hal yang seperti ini gitu. Ada lagi video kedua. Bahkan bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin itu dapat apa namanya? Dapat jatah makan. Dikasih nafkah. Kalau manusia kan dikasih beras. Ini dapat jatah nafkah. Berapa? Mi'abed minal jin. 100 keluarga dari bangsa jin. 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Sohibul Mirbat. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Ini Habib Muhammad, karomanya apa? Punya peliharaan, kalau bahasa sekarang. Punya peliharaan 100 rumah tangga. Bukan 100 jin. 100 rumah tangga dari bangsa jin. Mi'atul bait artinya 100 rumah tangga. Kalau 100 jin kan sedikit. Ini 100 rumah tangga. Siapa tahu satu jin anaknya 100. Berapa jadi? Jadi di video kedua ini diceritakan ada seorang Habib yang begitu dermawan, begitu kaya raya sampai bisa memberikan makan kepada beratus-ratus jin. Jadi pertanyaannya, kenapa tidak ditunjukkan kedermawanannya itu kepada makhluk hidup yang memang terlihat oleh mata? Yang kalau itu yang diceritakan itu malah lebih masuk akal ketimbang ada cerita memberi makan jin kan gitu. Lagian apa hikmah yang bisa diambil dari penceritaan ini? Karena kalau konteksnya mau memberikan kesan atau memberikan pemahaman bahwa orang kedermawanan itu penting, mengasihi itu penting, memberi orang yang membutuhkan itu penting, konteksnya bukan jin lah kan gitu ya, harusnya manusia. Maka dari dua video ini sebenarnya titik beratnya menurut saya adalah kenapa hal-hal yang memang ditunjukkan, diunggulkan dalam penyebutan cerita-cerita itu, hal-hal yang memang tidak begitu mengefek ke masyarakat luas. Oke, oh ini memang ceritanya benar, oke kita anggap benar. Oke, terus saya yakin juga orang yang mendengar cerita itu hanya sebatas kagum, hanya sebatas oh bisa ya seperti itu. Nah, seharusnya apa-apa yang diceritakan itu bisa memberikan impact, memberikan efek yang positif untuk meningkatkan ibadah, untuk bagaimana semangat mencari ilmu dan lain sebagainya. Maka seharusnya saya yakin orang-orang yang diceritakan itu, Habib-habib wali-wali yang diceritakan itu aslinya memang orang yang
berilmu, orang yang soleh, ahli ibadah. Tetapi kenapa murid-muridnya ataupun turunan-turunannya ini selalu menceritakan terkait keramat-keramat ataupun mungkin karomah-karomah yang di luar nalar. Adapun cerita ini katanya ini memang benar ada diceritakan oleh bapaknya, muridnya. Iya, nggak itu bukan menjadi masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah isinya. Adapun benar atau enggaknya kita nggak mempermasalahkan. Tetapi kalaupun cerita itu benar dan benarnya itu memang juga benar menurut akal, sebenarnya itu yang lebih bermanfaat, itu yang lebih memberikan pesan kepada kita. Yang sangat mencurigakan, kenapa hal-hal yang ditunjukkan, hal yang seperti itu terus, ini kan menjadi pertanyaan, apa nggak ada keahlian lain selain itu, kan gitu. Nah kalau cerita-cerita yang seperti ini terus yang diceritakan, berarti kemampuannya hanya sebatas itu. Makanya kita boleh cinta, kita boleh ta'zim, kita boleh kagum dan mengagungkan apa yang menurut kita agung, kan begitu. Tetapi jangan-jangan tujuan kita ini untuk memuliakan, tujuan kita ini untuk memamerkan bahwa guru saya ini hebat, leluhur saya ini hebat, tetapi malah menjatuhkan ataupun malah menjadi yang tadinya harusnya orang itu kagum ataupun ikut memuliakan, ujungnya malah mengejek, ujungnya malah mengolok-olok, kan begitu. Maka sangat penting bagi kita untuk tidak terlalu berlebih-lebihan. Nah, itu sangat penting. Makanya kita di zaman internet yang begitu luar biasa ini harus jaga-jaga apa-apa saja yang memang perlu diceritakan, apa-apa saja yang perlu dikemukakan. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.